Hai guys, welcome back to Tika Trivia. Halo semuanya. Terima kasih semua yang udah nonton channel aku, subscribe and likes yang sekarang we are almost reaching 6,000 subscribers. Jadi sekarang udah hampir 6,000 subscribers. Like wow, aku nggak pernah nyangka my channel will grow as far as today. As you guys know, baru-baru ini aku baru balik dari Thailand nonton konsernya Coldplay di Bangkok. And if you haven't catch up with the vlog, I already uploaded the vlog and I think I'm gonna put up here the link, so maybe you can catch up my vlog later on. So back to the story. Jadi aku sempet belanja di Shopee beberapa items yang memang pengen aku bawa. Beberapa aku beli memang sekitar seminggu 2 minggu sebelum berangkat, dan ada juga items yang memang aku udah beli 6 bulan sampai setahun sebelumnya yang sering banget aku pakai dan sering banget aku bawa traveling karena menurut aku worth it banget untuk dibeli. Without any longer introductions, langsung aja kita ke barang-barang Shopee haul yang udah aku beli. I got you. Let's get to the stuff. Oke, barang pertama yang aku beli adalah cargo pants. Ya, this is the cargo pants warna hijau army ini. Yang kedua adalah warna ini, warna kayak kaki gitu, coksu ya. Jadi ada 2 cargo pants yang aku punya. Cargo pants yang dia jual ini bahannya cotton drill premium. Kalau kalian lebih paham tentang perbahanan, you guys can comment below tentang cotton drill. Tapi menurut aku sebagai orang awam yang nggak ngerti bahan, aku pertama kali pilih celana ini aku beli di Shopee karena bahannya itu nggak terlalu tebal. Jadi kalau masuk di dalam tas, kalau kita backpacking atau pakai koper yang masih ukurannya kecil, itu tuh dia nggak makan tempat banget. Jadi belakangnya itu karet, nah bagian depannya itu seperti ini, cukup ada kancing 1. Di sini ada 2 kantong celana, sama di kanan kirinya ada kantong celana samping juga. Udah segitu aja. Oke, jadi aku suka itu nih, bahannya tuh cotton drill. Kalau misalnya kita bawa, kita packing baju, biasanya kan kalau misalnya backpacker biar menghemat tempat, kita tuh gulung-gulung baju kan. Tuh, dia bisa digulung segini. Dan pas aku pakai, it looks somehow good on me. Cuma satu aja kekurangan yang buat aku, karena aku tingginya hampir 169 cm. Jadi celana ini pas banget di mata kaki. I wish dia sedikit lebih panjang. Udah deh, ini the perfect one. Worth it banget untuk dibeli karena harganya sangat-sangat murah. Kita langsung aja move on ke barang selanjutnya yang aku beli. Oke, ini adalah backpack lipat ya, foldable bag. Dan ini aku beli udah lama, udah hampir setahun yang lalu. Pas aku lihat tas ini, aku tuh langsung kayak jatuh cinta banget. Seriously guys, kenapa? Karena dia itu foldable, bisa dilipat, dan dia itu waterproof. Udah aku tes ke waterproofannya ketika aku trekking, dan itu pas posisinya lagi hujan. Ternyata memang dia nggak sama sekali masuk airnya. Oke, jadi dia itu size-nya dibilang kecil banget enggak, dibilang gede banget juga enggak. Jadi ini adalah series yang namanya Bisma. Bisma ini semacam kayak carrier mini gitu loh guys. Ini cara bukanya, kita bisa buka dia, cetek seperti ini. So ini kita bisa isi sesuatu di sini. Ini bisa banget dibawa traveling juga. So far aku pernah bawa ini waktu aku trip ke Sabah. If you guys watch my video, also my vlog, waktu aku berangkat ke Sabah, itu tuh aku cuman bawa tas ini. Itu aku pergi sekitar 5 hari 4 malam. Jadi dia dalamnya seperti ini. Ada untuk kantong laptopnya juga. Untuk ke Thailand kemarin aku bawa tas ini karena somehow kerjaan aku itu kan remote, jadi mengharuskan aku untuk bawa laptop juga. Terus aku bingung nih, waktu aku di rumah aku mikir, oke, aku akan bawa koper deh kali ini, nggak pengen bawa backpack karena teman aku suggest udahlah kita bawa koper aja daripada kita rempong ngangkat-ngangkat tas, katanya kan, mendingan kita geret-geret koper. Oke, fine. And then tiba-tiba aku mikir, terus kalau sehari-hari kita bakal pergi kemana-mana gitu, gimana laptopnya, aku bawa laptopnya pakai apa gitu kan, ya harus bawa backpack lain. So I decided tas inilah yang aku bawa karena ada slot si laptopnya ini. Bagian atas tasnya tuh ada 1 slot juga yang aku suka banget. Jadi ini biasanya tempat aku naruh paspor, power bank, handphone, boarding pass, whatever yang harus di reach atau yang harus diambil secara cepet, di sini tempatnya. Ini di samping kanan ada kantong. Terus yang aku suka juga nih, dia ada hidden pocket. Ya aku nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak. Oh my god, I'm so sorry guys, aku nggak pernah buat video-video kayak gini. Jadi I'm trying. Jadi ini hidden pocket. Tuh.
di samping strap pinggang. Biasanya ini tuh buat aku naro duit atau handphone. Jadi ini handphoneku bisa masuk. Yang terpenting sih menurut aku duit, karena kalau kemana-mana tuh suka bawa dompet yang kecil banget yang isinya cuman duit sama ATM atau credit card yang udah itu aja gitu, kayak KTP, BPJS, kartu matahari. Kartu-kartu yang nggak penting itu biasanya aku selalu tinggal di rumah, karena buat apa kita bawa-bawa kan, yang ada beresiko dia bakal hilang di negara orang, jadi lebih baik ditinggal aja di rumah. So biasanya aku bawa cuman dompet kecil yang di dalamnya itu adalah kartu ATM, credit card, sama duit cash, mata uang negara tersebut atau US dollar yang akan aku tukarkan. Nah ini cocok banget ditaruhnya di sini. Buat kalian juga temen-temen yang suka pergi trekking atau traveling singkat, nggak terlalu panjang durasinya, 3 hari 4 hari, ini bisa banget menjadi alternatif teman-teman semuanya. Alright, we move on to the next stuff. Dan aku bawa juga buat traveling adalah tas kecil ini. Jadi ini tas kecil banget, jadi ukurannya tuh waduh berapa ya ukurannya, ntar deh aku kasih descriptionnya ya ukurannya berapa, karena I don't really remember right now, but I remember it was really kinda small. Jadi aku sebenarnya beli 2, warna hitam dan warna hijau. Ya, warna hijau ini. Jadi sama dua-dua tas ini, talinya bisa kita adjust. Ini bahannya corduroy ya, bahan-bahan bludru. Kalau teman-teman tahu bludru, oke. Tapi yang aku bawa kemarin ke Thailand tuh yang warna hitam. Kenapa? Karena aku manusia yang agak sedikit khawatir kalau nggak matching pakaian aku kan. Jadi aku ngerasa kalau aku bawa si warna hijau ini, akan ada banyak baju-baju aku yang nggak matching sama dia dan insecure banget gitu kayak. Anyway, jadi kita bahas aja ya. Ini aku pakai ketika kita nonton konser Coldplay-nya. Karena kan rules nonton Coldplay yang di Thailand ya, aku nggak tahu kalau di tempat teman-teman sekalian. Itu kita emang nggak boleh bawa kamera DSLR, kamera gede, nggak boleh bawa tongsis, sama seperti konsernya sebelumnya di tahun 2017 juga di Bangkok. Pas itu aku nonton juga, jadi aku udah tahu nih, udah antisipasi nih, aku nggak mungkin bawa laptop dengan tas ini tadi kan, dan nggak mungkin bawa kamera ini karena impossible, pasti dia disuruh titip di penitipan barang yang pastinya malah bikin lama dan ribet. Gara-gara itu aku langsung mikir, oh berarti aku harus beli satu tas kecil yang muat handphone, power bank, dompet kecil aku, anything else mungkin lipstick atau kunci hotel, that's it gitu. Dan akhirnya aku nemu di Shopee adalah tas ini. Sumpah aku suka banget, ini tas yang sangat praktis yang aku pakai. Nah ini di dalam dia cuman slot satu gede, dan kalau si hitam ini dia ada slot lagi kecil satu. Kemarin aku taruh untuk tempat paspor. Aku suka banget sama tas ini, kayak bahkan di Batam sekarang pun aku beberapa kali pakai juga. Kalau si hijau ini size-nya lebih gede sedikit dari si hitam. Dia ada pocket di luarnya. Di dalamnya ini juga dia ada satu pocket tambahan juga untuk kita taruh paspor, sama kayak si hitam tadi. Memang nggak terlalu ribet bawaannya, harus bawa laptop, harus bawa kamera YouTuber gitu yang emang cuman perlu bawa dompet sama paspor. This is exactly what you need. Okay. Next one that I'm going to talk about is masalah perbajuan. Kalian pernah nggak sih nonton video-video di YouTube atau di Reels, any social media yang selalu ngasih tips cara packing yang gampang, cara packing yang ringan? Tuh aku suka banget gitu ngeliatin hal-hal seperti itu, karena aku salah satu orang yang terkadang itu overpacking. Tapi setelah aku inget-inget, emang kalau kita sebagai hijabers pergi traveling itu susah banget untuk traveling light ya, atau traveling secara ringan seperti teman-teman kita yang nggak berhijab atau laki-laki. Masalahnya tuh kita tuh kalau berhijab, bisa kita bawa kaos pendek. Nggak mungkin kan kita cuma bawa kaos pendek, kita harus bawa manset atau bawa kardigan. Karena nggak mungkin dong kita pakai bajunya yang sependek ini. Jadi layeringnya hijabers tuh lebih banyak. Atau kalau misalnya kita memilih membawa baju yang lengannya panjang. Baju lengan panjang itu kalau dilipat nggak setipis kaos-kaos atau tank top orang-orang yang nggak berhijab. Jadi emang sesulit itu untuk light travels buat hijabers. Based on my opinion aja sih ya. Mungkin teman-teman di luar seorang hijabers bisa light travel tuh aku acungin jempol banget. It's such a great job. For me it's hard. Aku berusaha menghindari itu terjadi. Biasanya aku pakai manset. Yes, everybody knows manset, right? It's something that we use as a hijabers. Hari ini kebetulan aku nggak pakai. Jadi kemarin aku menemukan, aduh panjang banget ya introduction dia. Jadi aku cari-cari manset dan I found the good one. Tada! Jadi ini manset dia cuma setengah. Wow!
this is exactly what I need. Like, this is gonna save a lot of space on my luggage and my backpack. Jadi kalau bagian depannya tuh segini, karena emang sebenarnya kita cuma perlu setengah kan, kita nggak perlu full ya, kecuali baju kita itu mungkin crop top. Okay, I don't know, I don't use crop top, I don't wear crop top gitu kan. Mindset, mantap jiwa. Jadi aku beli 3. Kalau untuk bahan dia so-so ya, menurut aku nggak terlalu adem, tapi nggak terlalu panas juga. Bener-bener kayak sesuai lah dengan harganya. Guys, I'm gonna put this link on the description box. We're gonna move on to the next. Namanya hijab instan berarti dia itu nggak susah dipakainya dan praktis banget, especially if you are hijabers and you like to go traveling atau suka pergi kemana-mana, anti ribet, anti pakai pentul atau gaya-gayaan hijab yang banyak. Ini ada 2 hijab yang aku bakal rekomenin banget. Kita mulai dari yang putih dulu, karena ini adalah hijab yang duluan aku beli. Dibanding ini baru aku beli sekitar sebulanan. Aku nggak tahu udah berapa kali repeat order, udah berapa banyak warna yang aku beli, saking aku sesuka itu sama hijab ini. Jadi awal mula aku menemukan si hidden gem ini 1,5 tahun yang lalu, aku tuh mulai fokus olahraga secara rutin. Tentu saja yang namanya kita mulai olahraga, kita nih cewek-cewek, especially yang berhijab, kita memerlukan outfit nyaman dan juga enak lah untuk dipakai olahraga. So aku adalah salah satu orang yang galau memilih hijab untuk olahraga. Pas awal-awal olahraga, aku pakai hijab Paris, karena aku nggak punya hijab olahraga, nggak pernah punya gitu, karena emang nggak olahraga juga. Sampai akhirnya aku memulailah perjalanan pencarianku di Shopee. Aku membeli beberapa hijab instan yang bahannya jersey, yang aku rasa oh ini kayaknya cocok. Trial and error pembelian tuh banyak banget sampai menemukan hijab instan ini. Namanya hijab Melayu instan kalau di tokonya. Bahannya adem dan segampang itu dan seenak itu dipakai kalau untuk olahraga, atau juga kalau teman-teman mau bepergian, mau kemana, mau nongki, mau ngopi, and you guys felt like I don't want to waste so much time just to styling my hijab. This is the answer. Jadi ini sama yang aku pakai sama yang aku pegang ini adalah 2 hijab yang sama. Aku punya, like I said, I have so many colors. Jadi dia bentuknya segitiga, ya bukan segi 4 atau yang model pashmina. Kayak cara pakainya ada 2 cara nih kalau menurut tutorial di tukang jualannya. Pertama kita pakainya gini, jadi dia kan ada talinya nih 2 ya, gitu talinya 2. Jadi ikat aja di bawah dagu. Kalau teman-teman ini nggak mau pakai pentul sama sekali ya, ini udah bisa banget lah nih. Rapi-rapiin kepalanya, rapi-rapiin. Cucok meong. Oops, autofocus hilang. Udah, habis itu ini bagian ini ya udah teman-teman tinggal lipat aja di depan. Masya Allah, tabarakallah. Ya kurang lebih kayak gini lah. Ini kan nggak pakai pentul ya. Kalau mau dikasih pentul juga boleh. Tapi ini adalah model hijab yang diikat di depan. Tapi selama ini kalau aku pribadi, aku nggak pernah ikat di depan. Tapi aku pencinta ngikatnya di belakang kayak gini nih. Udah ikat di belakang. Nah ini kita bawa ke depan. Cus. Udah selesai. Kalau teman-teman nggak sempet pentul nih, misalnya aduh lupa bawa pentul gitu kan, ya udah giniin aja, nggak ada masalah. Bener kan aku bilang cuma 2 menit udah jadi. Dan ini bahannya adem, bahannya luar biasa, jatuh banget. Giniin boleh, terserah deh, terserah senangnya teman-teman gimana nih. Seperti ini boleh, nanti dikasih peniti. But what I wanna say is I love this hijab so much. Kayak ini tuh hijab favorit aku so far. Setiap aku traveling, aku cuman bawa hijab model ini yang beda-beda warna. Udah itu aja, karena pertama dia dicucinya gampang, cepat kering. Kedua dia anti kusut. Terus ketiga kalau di packing, dia tuh gampang banget. Next one yang masih dalam perhijaban yang tadi aku cerita, ini aku baru beli sebulan yang lalu. Jadi bener-bener kayak sebelum berangkat aku hunting hijab baru. Kenapa nih? Kenapa hunting? Padahal kan udah suka sama hijab ini. Kekurangan, aku nggak bilang kekurangan sih, tapi lebih kayak preferences aja ya. Kan ada orang yang suka pakai daleman, ada orang yang nggak suka pakai daleman, ada orang yang pakai hijab ini masih pakai daleman, tapi kebetulan aku pakai hijab ini tuh nggak pakai daleman gitu, karena saking aku mau cepet mau simple udahlah gitu, nggak usah pakai daleman gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah aktif banget bergerak, apalagi kalau lagi olahraga, dia tuh suka keluar-keluar gitu loh anak rambut aku. Jadi aku berpikir kayak andai kan ada hijab seperti dia tapi ada dalamannya, udahlah perfect banget. And you know what, I found it. This one, hijab instan Naura 2.0-nya hijab instanku yang pertama. Kenapa? You guys have to see this. Dia tuh ada dalemannya. Nah ini, jadi ini adalah daleman hijabnya. Jadi dia ada
pembungkusnya. I'm gonna show you how to wear this. Jadi cara pakainya juga gampang banget sama, tapi kalau yang tadi cuma 2 menit 3 menit, ini at least perlu 5-6 menit ya. Dia sama di segitiga juga. Oke, kita pakai dalamannya, diikat. Jadi teman-teman ikat ya di belakang. Duh, serem banget gak sih aku di situ? Triknya pastiin ini bagian depannya nggak menggumpal. Setelah itu teman-teman aja sat. Tapi ya pada saat nonton konser aku pakai hijab hijau. This is the hijab. Dia langsung instan gini guys. Tapi ini nggak segampang yang ini. Jadi yang ini tuh masih perlu di styling gitu. Karena menurut aku dia kadang suka nggak terlalu rapi. Jadi kita harus sabar gitu untuk nge-styling dia. Nah, baru kita pentul. Kalau ini tetap ini pastinya perlu pentul. Oke. Hijab instan Naura. Menurut aku juga ini bagus banget. Bahannya si Naura ini lebih lembut dibanding bahan si instan Melayu ini. Jujur aja. Jadi ini tuh lebih adem lagi, lebih lembut lagi. Cuman untuk pemakaian dia nggak sepraktis ini. Kalau ini tuh bener-bener kayak 2 menit selesai. Kalau ini tuh masih harus di styling sedikit biar dia bagus di kepala. Ini juga teman-teman tinggal tarik aja ke belakang, udah jadi. Gimana? Which one do you like? Yang Naura atau yang instan Melayu? Kalau aku suka dua-duanya, cuman tergantung occasion. Kalau aku lagi nggak buru-buru, aku pasti pilih si Naura karena dia emang lebih terlihat proper lah ya, nggak terlalu terlihat seperti hijab instan banget hingga kita mau pergi ke Indomaret gitu kan, lebih proper. Tapi kalau aku untuk olahraga dan buru-buru banget, aku pasti pakainya si instan Melayu. Oh, ini yang ini sangat worth it dibawa, especially buat traveling. Oke guys, this is the last items yang aku mau share tentang Shopee haul aku. Jadi tadi aku sempat ganti dulu tripodnya karena tripod yang mau aku share ke teman-teman. Tada! Ini juga aku bawa kemarin pas nge-trip ke Thailand. Pertama yang aku suka dari tripod ini adalah dia 4 kaki. Panjangnya sampai 1,8 meter. Tapi aku nggak bisa tarik keseluruhan. But anyway, ini dia bisa panjang sampai 1,8 meter. Dan karena dia bisa sampai 1,8 meter, berarti kan dia harus stabil ya. Karena kalau nggak stabil dia bakal goyang-goyang. Tapi ini kakinya ada 4. Bahannya itu durable banget, kuat sekali. Jadi dia ada anti slipnya juga kalau kita mau pegang, dia tuh nggak licin. Terus ini dia kakinya 4. Tuh. Nah, ya untuk nutupnya cukup gini aja. Nah, ini bisa dicetek. Ini bisa dipakai untuk kamera, jadi ujungnya ini dimana kalau kita mau taruh kamera kita. Lalu di bagian ini ada untuk handphone. Nih, jadi ini sebenarnya bisa untuk kamera, bisa untuk handphone. Dia ada holdernya, dan ini bisa diputer holdernya. Ini dibuka. Oke, kita taruh handphonenya kita. Jadi deh, nah, jadi bisa buat vlog, kurang lebih seperti itu. Ada satu lagi feature yang menurut aku keren banget dari tripod ini. Dia itu punya gagang ini. Kalau misalnya kita mau panoramik ya, kayak misalnya nih kita mau nge-shoot pemandangan atau mau buat video, whatever lah, kalian mau buat video apapun gitu. Nah, fungsi gagang ini adalah untuk memutar. Jadi kesannya tuh kayak kalian lagi nge-shot B-roll. Kalau pakai tangan kan, kadang-kadang suka gemeter ya tangannya kayak nggak balance gitu. Ini gunanya adalah untuk ngegeser handphone kalian tanpa harus pakai tangan. Contoh nih, mau cepet, mau lambat bisa, atau misalnya handphonenya mau posisi potret, bisa banget. Ini adalah fungsi dari gagang yang ini. Dan kalau misalnya udah selesai nih, kita nggak perlu repot-repot nanti lepasin handphone, pasang lagi, nggak perlu. Tinggal diturunin seperti ini. Udah dibawa. Sepraktis itu. So, this tripod is magic. Cuma kekurangannya satu sih guys, menurut aku ya, dia agak berat. Nggak seringan tripod-tripod aku yang lain. Mungkin sekitar 500 gram ya, setengah kilo ada lah, atau 400 gram gitu. Karena memang nggak ringan. Anyway, that was it. All my Shopee haul items that I bought, yang menurut aku
worth it banget untuk aku share, dan mudah-mudahan semua items-items yang aku share tadi berguna dan memang teman-teman sedang cari, memerlukannya dan bisa bermanfaat. So thank you so much buat semua yang udah nonton. Give your comments, your like, and don't forget to subscribe karena goals kita pengen mencapai 10.000 subscribers at least di tahun ini tercapai. Amin. See you on my next video. Bye bye.